Ini Pak Bambang kemana ya Pak? Tadi saya silaturahim ke rumah ini, ketemu Pak Bambang, namun dia rencananya mau bikin air, tapi sampai saat ini tidak muncul-muncul lagi Pak. Pak Bambang. Iya Pak Bambang, kata Parman. Lah emang sampean nggak tahu? Kata warga itu. Ya Parman seketika itu juga langsung bertanya, tahu bagaimana Pak? Loh, Pak Bambang kan udah meninggal dari 7 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya begini, ada seorang pemuda namanya Parman, bukan nama sebenarnya. Parman ini pernah mengalami kejadian, pernah bersekolah di satu sekolah negeri, dan saatnya lulus, setelah lulus, Parman ini merantau ke Bandung, dan di sana bekerja sudah lumayan lama. Kurang lebih ada sekitar 10 tahun Parman ini pulang ke daerahnya di daerah Cirebon. Nah, Parman ketika pulang kampung ya biasa bertemu dengan kawan-kawan. Nah, satu waktu Parman ini ketika mau pergi ke rumah kawannya, andilalahnya itu melewati rumah mantan gurunya, seorang pendidik yang pada saat itu memang menjadi guru berbagai bidang pelajaran. Sebutlah namanya Pak Bambang. Ya karena memang pada saat itu Parman ini sibuk, jadi tidak sempat mampir. Ketika melewati rumah Pak Bambang ini, Pak Parman hanya sambil mengangguk dan sambil melambai, dan akhirnya Pak Parman ini bablas. Nah, disinilah yang membuat Parman ini gundah gulana, karena sudah lama ketika pulang kampung pun ini jarang ketemu. Nah, tadi ada kesempatan ketemu, namun waktunya yang tidak memungkinkan. Nah, itulah yang membuat Parman ini gundah gulana. Akhirnya besok harinya ya diputuskan bahwa dia akan bersilaturahim ke rumah mantan gurunya. Nah, ketika sudah sekitar jam 8 pagi, Parman ini siap-siap untuk silaturahim ke rumah mantan bapak gurunya ya. Dia ini membeli ya sekedar oleh-oleh. Kemudian setelah semuanya siap, Parman ini pun pergi ke sana. Nah, belum sempat ini mengetuk pintunya, dari dalam sudah keluar Pak Bambang ini. Keluar. Yang dilihat Pak Parman itu wajah dari mantan gurunya ini pucat sekali, sambil menggunakan peralatan jalan itu seperti model jemuran yang kecil ya, jalan setapak. Ya Pak Parman karena sudah lama ya dia pun mencium tangan awalnya, namun tidak sampai mencium tangan karena dia tidak tega melihat kedua tangan dari Pak Bambang ini susah apa istilahnya untuk digerakkan. Iya, Ya akhirnya sambil terbata-bata Pak gurunya ini bertanya kepada Parman dengan nada yang nyaris tidak terdengar, "Gimana kabarmu, Man?" Seperti itu. Ya Parman pun menjawab, "Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya?" Terus Pak Bambang bilang, "Ya begini yang kamu lihat, kondisinya makin lama makin rentah," kata Pak Bambang. Nah, Parman pun dipersilakan duduk di ruang tamu yang di sana memang ada tempat duduk. Namun ketika ingin duduk, Parman ini sempat agak ragu karena di bangku itu debu sudah tebal. Nah, sambil diusap. Nah, ini dalam hati Parman, ini Pak Bambang istrinya kemana? Kok
seperti tadi, dari tadi ini tidak ada suara orang di luar atau di sekitar. Nah, ya akhirnya belum sempat Pak Parman atau Parman ini istilahnya terlalu panjang melamun ya. Ini ada suara lagi dari Pak Bambang. Yo silakan duduk, Man. Aku bikin air dulu ya. Nah, Parman bilang, wah nggak usah repot-repot Pak. Saya sudah minum kok. Namun di sini Pak Bambang bersikeras. Udah nggak apa-apa. Ini kan sudah lama tidak ketemu. Apalagi istilahnya ini bisa ketemu. Saya sangat senang sekali, kata Pak Bambang. Ya, Parman ini tidak kuasa untuk menolak. Dalam arti ya dia menunggulah di tempat duduk itu. Dan dari tempat duduknya Parman ini melihat ya ada rasa kasihan. Sudah setua itu istilahnya kok sepertinya tidak ada yang mengurusi. Nah, akhirnya Pak Bambang ini ke dapur. Nah, itu ditunggu nih Parman ya. Ada 15 menit sampai bahkan 1 jam. Ini sosok dari gurunya atau mantan gurunya itu tidak kembali lagi. Nah, pelan-pelan dia ini berdiri sambil penasaran untuk menengok ke arah dapur. Jadi gambarannya ketika dari ruang tamu itu lurus, tidak lama itu langsung belok kanan dapur. Namun di sini ada keanehan. Karena apa? Jadi ternyata rumah ini seperti tidak dibersihkan. Kok banyak sarang laba-laba. Bahkan foto-foto yang di dinding itu juga sudah dipenuhi dengan debu-debu. Nah, Pak Arman ini bilang sambil menyapa gurunya, Pak Bambang, Pak Bambang. Namun tidak ada suara jawaban dari dapur. Sampai akhirnya dia tiba di dapur. Di sana tidak ada Pak Bambang. Yang ada hanyalah dapur dengan kondisi yang sudah sangat berantakan sekali. Bahkan kompor ini terlihat sudah dalam kondisi terbalik. Kompor yang dari kompor minyak yang terbalik. Nah, ini membuat Parman kaget. Lah, kok kondisinya seperti ini? Bisa ya Pak Bambang hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Emang keluarganya kemana? Nah, akhirnya ya dia serta-merta tetap mencari keberadaan Pak Bambang. Sampai pada akhirnya juga tidak diketemukan. Nah, sampai dia ke ruang tamu lagi, akhirnya dia duduk. Kenapa? Siapa tahu nanti Pak Bambang muncul. Namun tidak sampai 15 menit, perasaan dia semakin tidak enak. Dan di situ dia mencium bau seperti bau kembang yang sangat wangi sekali. Tiba-tiba Pak Parman ini merinding dan tidak sadar dia seperti lari keluar. Dia juga bingung kenapa bisa seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya setelah tiba di luar, ini lewat warga desa. Ya, Parman bilang atau bertanyalah lebih tepatnya, ini Pak Bambang kemana ya Pak? Tadi saya silaturahmi ke rumah ini, ketemu Pak Bambang, namun dia rencananya mau bikin air, tapi sampai saat ini tidak muncul-muncul lagi Pak. Ya, warga desa yang lewat itu pun mengernyitkan dahi. Pak Bambang? Iya Pak Bambang, kata Parman. Loh, sampean siapa Mas? Kata warga desa itu, yang seorang laki-laki kisaran umur sekitar hampir 40 tahunan lah. Masih belum begitu tua. Ini Pak, saya bekas anak didiknya dulu. Ya kurang lebih 15 tahun yang lalu saya pernah sekolah dan beliau ini adalah guru saya. Dan setelah saya merantau, baru kali ini saya bisa kembali lagi ke sini. Belum sempat Parman ini selesai bicara, warga desa itu bilang, lah emang sampean nggak tahu? Kata warga itu. Ya Parman seketika itu langsung bertanya, tahu bagaimana Pak? Loh, Pak Bambang kan udah meninggal dari 7 tahun yang lalu.
Innalillahi wa Nah, lemaslah mendengar berita dari warga desa tersebut. Karena tidak mungkin Parman ini istilahnya salah melihat atau mimpi. Karena dia betul-betul bertemu dengan Pak Bambang. Kok bisa-bisanya warga ini bilang kalau Pak Bambang sudah meninggal? Ya, di tengah kebingungannya akhirnya datang lagi warga. Nah, karena mungkin dilihatnya ribut-ribut ya. Warga yang lain ini bertanya, ada apa Pak? Ya akhirnya warga yang tadi dari awal ini ketemu Pak Parman ya bilang, ini loh Pak gini. Lah, warga yang baru datang pun menjelaskan, bahkan warga ini menguatkan alibi bahwa iya Mas, Pak Bambang ini sudah meninggal. Jadi setelah 3 tahun kepergian sang istri, ini sebetulnya sempat dibawa oleh anaknya keluar kota, namun tidak betah. Akhirnya Pak Bambang dikembalikan ke rumahnya, walaupun kadang-kadang memang sang anak masih menengok seminggu 2 kali, sampai pada akhirnya ya Pak Bambang meninggal. Nah, entah harus merespon bagaimana, Parman ini masih kebingungan karena dia yakin betul bahwa yang dihadapinya tadi itu adalah memang mantan gurunya, iya Pak Bambang. Ya setelah itu pun ya dengan yang rasa gundah gulana Pak Parman ini pulang. Sampai akhirnya karena liburan sudah habis, Parman ini pun kembali lagi mau ke Bandung, tempat beliau ini merantau. Karena memang membawa mobil sendiri ya. Ini yang membuat dia kaget serseran ketika melewati rumah Pak Bambang. Dia dengan jelas melihat sosok Pak Bambang sambil melambai-lambai. Entah rasa takut, entah rasa kasihan, entah rasa bingung. Itulah rupa-rupa yang dihadapi, apa istilahnya, yang dirasakan oleh Pak Parman, karena ada kesedihan juga. Baru kali ini bisa ketemu namun sudah meninggal. Ya setelah melihat sosok itu ya Pak Parman di dalam hatinya bilang, ya mohon maaf Pak Bambang jika saya memang ada kesalahan segala macam ketika jadi siswa dahulu. Lalu Parman ini pun mengirimkan doa-doa kepada gurunya tersebut. Jadi seperti itu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.